Pandemi COVID-19 dari perspektif sosial demografi merupakan sebuah penelitian kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dan Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terdapat 12 lokasi penelitian yang dipilih: Sumatera Utara, Samosir dan Binjai, Jambi, Merangin dan Sarolangun, Kepulauan Riau, Batam, Jawa Barat, Depok, Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kalimantan Barat, Entikong, Bali, Sulawesi Tengah, Sigi dan Palu, Maluku Utara, Halmahera Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumba, Maluku, Maluku Tengah, dan Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dan dampak pandemi COVID-19 pada kelompok masyarakat tertentu, yakni masyarakat adat dan migran. Karena sejauh ini kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 lebih banyak menyasar pada masyarakat secara umum. Masyarakat adat dengan keunikannya menjadi sumber pengetahuan yang penting bagaimana mereka merespons, berstrategi, dan bertahan di masa pandemi COVID-19. Sementara migran menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam situasi pandemi, karena migran memiliki akses yang terbatas, terutama dalam hal perlindungan sosial di lokasi tujuan migran. Aspek-aspek sosial demografi dapat dilihat sebagai faktor yang memengaruhi kerentanan terhadap pandemi COVID-19. Kondisi sosial demografi suatu wilayah dapat menambah tingkat kerentanan penduduk terhadap pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur umur, mobilitas penduduk, dan migrasi merupakan aspek demografi yang paling terlihat menonjol dalam memengaruhi kerentanan terhadap COVID-19. Penduduk lanjut usia memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kematian jika terpapar virus COVID-19. Sementara itu, mobilitas penduduk dan migrasi merupakan aspek demografi yang paling signifikan dalam memengaruhi kerentanan terhadap pandemi COVID-19. Hal ini karena virus COVID-19 menyebar melalui manusia. Selain itu, mata pencaharian atau livelihood penduduk berpengaruh pada tingkat keparahan akibat pandemi COVID-19. Kegiatan atau upacara adat di lokasi penelitian sebagian besar masih dilakukan. Hal ini dapat menjadi celah penyebaran kasus COVID-19 jika tidak dengan protokol kesehatan yang ketat. Pandemi COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat berdampak pada aspek demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi. Pada aspek kelahiran pada konteks masyarakat adat, angka kelahiran cenderung tetap di masa pandemi. Dampak pandemi COVID-19 tidak secara langsung terlihat pada tingkat kelahiran. Namun, kecenderungan mengunjungi rumah sakit menurun. Masyarakat lebih memilih untuk berkunjung ke puskesmas dibandingkan ke rumah sakit pada masa pandemi, termasuk dalam pelayanan KB dan kehamilan. Kasus di Bali misalnya, terjadi penurunan jumlah akseptor baru KB per 1000 pasangan usia subur atau PUS. Hal ini dapat menjadi indikasi terhadap peningkatan jumlah kelahiran di Bali pada beberapa tahun ke depan. Sementara itu, di beberapa masyarakat adat, seperti di Maluku Tengah, Sumba, dan Kabupaten Malang, cenderung tidak mengalami perubahan signifikan karena mereka terbiasa mengakses alat KB melalui bidan dan puskesmas. Kemudian, pada aspek mortalitas, kasus kematian pada masyarakat adat akibat COVID-19 tidak banyak ditemui. Namun demikian, data kematian akibat COVID-19 pada masyarakat adat masih sangat terbatas. Dua wilayah yang menjadi zona merah COVID-19 dalam konteks masyarakat adat adalah Bali dan Jawa Timur. Sedangkan dari aspek mobilitas penduduk dan migrasi, mobilitas keluar mengalami penurunan yang cukup signifikan di masa pandemi. Sedangkan untuk mobilitas masuk, banyak para migran yang kembali ke kampung halamannya. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada tertundanya para migran terpaksa karena bencana alam untuk pindah ke hunian tetap karena adanya realokasi anggaran. Ada 3 jenis migran yang terdampak, yaitu migran pendidikan, migran pekerja, dan migran terpaksa. Pada masa pandemi COVID-19, terdapat migran yang memilih kembali ke daerah asal. Namun, tidak sedikit pula yang memilih untuk bertahan di lokasi tujuan. Migran pendidikan adalah mereka yang menuntut ilmu. Mereka berlokasi di Depok. Sebagian besar para migran ini kembali ke daerah asal dan hanya sedikit yang masih bertahan di kos sekitar kampus mereka. Pengeluaran bertambah untuk pembelian masker dan hand sanitizer.
tidak dapat bersosialisasi seperti biasanya. Bahkan, ada kasus tidak boleh memberitahu teman kos lain jika terpapar COVID-19. Selain itu, proses pembelajaran sering terhambat, sehingga acap kali merasa kesepian dan berakhir dengan permasalahan mental. Mereka kemudian dapat bertahan karena saling membantu dengan sesama anak kos lain, bantuan dari kampus dan organisasi-organisasi mahasiswa, melakukan pemantauan informasi atau sistem tracing apabila ada yang terpapar virus di lingkungan mereka, peran aktif aparat lingkungan kos-kosan dan pemilik kos. Migran pekerja merupakan migran dengan tujuan untuk bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi. Pekerja ini terdiri dari pekerja migran Indonesia atau PMI dan pekerja di dalam negeri. PMI banyak ditemui di wilayah Batam dan Entikong yang merupakan daerah transit para migran. Untuk wilayah Samosir dan Binjai merupakan daerah minus dengan budaya merantau. Banyak migran yang kehilangan pekerjaan kembali ke wilayah ini. Kehilangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi migran yang kembali, tetapi juga berimbas pada kondisi mental karena konflik keluarga, psikososial, dan penolakan dari lingkup sekitar. Mereka mencoba bertahan dengan mencari pekerjaan lain dan mengurangi pengeluaran pendidikan. Migran terpaksa adalah migran yang disebabkan karena faktor bencana alam. Mereka berada di Sigi dan Palu yang menjadi daerah asal dan tujuan para migran ini. Migran terpaksa sebagian berpindah dari huntara atau hunian sementara bila ada sumber daya tersedia. Sedangkan lainnya tetap bertahan di huntara dengan kepadatan hunian yang tinggi. Mereka juga mengalami berbagai konflik, mulai dari keluarga hingga permasalahan mental. Minimnya kondisi ekonomi mereka menyebabkan mereka jauh lebih rentan terpapar virus di masa pandemi ini karena sebagian besar masih harus bertahan di huntara yang sangat padat. Beberapa strategi migran di Sigi dan Palu ini dalam bertahan di masa pandemi antara lain menanam palawija sebagai alternatif pangan, diversifikasi pekerjaan, serta menghindari fasilitas kesehatan untuk menekan pengeluaran biaya hidup. Respons dan strategi adaptasi masyarakat adat pada masa pandemi COVID-19 dapat dilihat berdasarkan 3 level. Pertama, level pemerintah. Pemerintah memberikan sosialisasi serta menyediakan fasilitas sesuai dengan protokol kesehatan di setiap daerah. Misalnya, fasilitas mencuci tangan dan penyediaan masker. Selain itu, pemerintah juga membatasi kegiatan masyarakat dengan PSBB maupun PPKM, mendorong cakupan vaksinasi hingga penyaluran bantuan sosial. Kedua, level komunitas atau masyarakat. Level ini adanya ritual-ritual adat seperti upacara tolak bala dan doa bersama lintas agama. Selain itu, pertanian kini menjadi sektor utama menyambung hidup serta mengembangkan kelembagaan berkelanjutan di tingkat masyarakat. Ketiga, level individu. Di tingkat individu, berbagai cara dilakukan untuk dapat bertahan di masa pandemi. Antara lain dengan mencoba peluang keuntungan pekerjaan lain, beralih ke jenis pekerjaan lain seperti pertanian atau perkebunan, mengurangi konsumsi makanan, melakukan pemasaran online, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan ramuan tradisional. Kajian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi gambaran mengenai pandemi COVID-19 dari sisi sosial demografi, juga seperti apa persepsi, respons, dan strategi adaptasi mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga hasil ini dapat menjadi pembelajaran dalam menghadapi pandemi-pandemi yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang.